satu jengkal atau ya boleh. Nah begitu ya Bu ya, ukurlah dari sini atau pegang. Makanya kalau nanti saya ajarkan bagaimana cara mengukurnya ya. Sudah begitu ya, baru ibu celana dalamnya. Nah nggak apa-apa kalau sampai ke bawah pun. Nah celana dalam gimana ya, nah begitu ya. Dah anggaplah seperti itu. Jadi kita beginikan ya Bu ya. Ya nanti ya Ibu. Setelah itu sudah. Ini ada pertanyaan? Ya nggak ada ya. Artinya sudah pas ini seperti ini. Nah kalau bisa setelah ini sudah beres nih, sediakan satu kain lagi ya. Ini tetap untuk jilbab ya Bu. Nah nanti sediakan di sini kapas yang digulung atau kayak bantal gitu ya, untuk di kepala Bu ya, di kepala, jadi di atas jilbab. Nah jadi di sini, jadi jilbabnya ya Jilbab dulu baru bikin segitiga seperti ini ya, jilbab lah istilahnya. Nah itu ya, setelah itu diletakkan di raba tuh ya, pas kepala persis di bawah baju. Jadi bajunya itu dilipat begitu. Nah ini posisinya begini nih ya. Jadi si bantalnya tuh di sini Bu, bantalnya di sini ya, di atas ini. Jadi kalau bisa dibikin sampai ke sini ya Bu ya, atau bantalnya hanya bantal aja, nanti kita kasih kapas gitu ya Bu ya. Baik, sudah ya. Setelah itu sudah, anggaplah ini sudah selesai semua. Ini penataan pertama ya Bu. Ini penataan pertama. Setelah jenazah kita siap dimandikan, itu kan sudah di situ sudah disiapkan air ember, air kapur barus maksudnya. Atau kalau misalkan, jadi kita harus melihat, makanya saya kasih tahu ke Ibu, lihatlah sebelum memandikan apakah dia punya luka ya. Boleh kalau misalkan dia punya luka, Ibu usahakan minta kepada Sohibul Musibah atau ahli warisnya, tolong Parudin mentimun ya timun ya Bu ya, timun diperes langsung disaring. Nah udah garingnya nanti ya. Jadi mohon maaf nih, kadang kita kan ada tuh yang kena kanker payudara gitu kan, itu di sininya suka ada sisa-sisa bekas luka ya Bu ya. Nah itu kenapa, selain kita menghilangkan rasa yang kurang baik, kita juga aman gitu ya untuk si jenazah ya. Itu disiram sebelum dimandikan, disiram dulu Bu yang bagian luka. Iya, airnya aja. Jangan sama timun-timunnya Bu, kesian kotor lagi ya. Diperes langsung di itu ya Bu ya. Udah disediain semua di tempat pemandian, sudah disiapin semua sabun, segala sampo, segala apa udah disiapin. Nih yang memandikan kaptennya paling tidak yang saya bilang, mungkin di sini Ibu ini nanti ada asistennya 2, itu harus tuh ya, karena memandikan itu harus dengan seksama Ibu ya, jangan gosok. Kalau kita kan mandi sendiri, wah sebentar jadi. Tapi kalau memandikan jenazah beda. Karena apa? Kita tidak boleh dengan pakai tenaga, nggak boleh buru-buru, harus pelan-pelan. Ya pelan-pelannya jangan pelan-pelan banget, jangan juga. Ya kita dengan perasaan kita lah. Ya karena apa? Paling enggak pakai waslap Bu. Ya waslapnya yang halus, yang lembut.
Karena katanya ya, kalau habis sakratul maut itu aduh baru dipegangin dia sakit. Dia masih ada ruhnya ngelihat, cuman nggak bisa ngomong. Ini aku kenapa? Dia nggak tahu. Kok aku dimandiin? Kok ini gitu ya? Kok aku nggak bisa ngejamah si ini gitu kan? Nah itu ruh kita belum kembali. Ya Bu. Aduh sayang amat ya. Nggak apa-apa Ustazah. Sayang amat. Ya Bu ya. Baik, itu selanjutnya setelah ini anggaplah di sini sudah ada tikarnya ya Bu. Ya, kita kembali ke pengukuran. Sudah jenazah di sini, Ibu. Ya, biarkan saja di situ. Maaf ya. Ini di sini, anggaplah ini jenazah. Ya. Kita ambil tali rapia Bu. Ya, tali rapia itu kita si kapten biasanya ambil ukur panjang ya Bu si rapianya, kalau ada rapia saya lengkap semua tadi. Rapia tuh diukur panjang ini jenazah dilebihkan 3 ke atas, 3 ke bawah ya, 3 ke bawah 3 ke atas. Itu untuk memotong tadi kain tadi, patokannya itu dari rapia tadi ya Bu. Nah begitu sudah diukur rapia itu diikat atau dipotong langsung boleh, supaya gak lupa. Oh ini potong. Gimana dengan ukur kain? Nah kain itu dari ini maaf nih pusar nih ya, sejengkal dari ini ke atas di sini diukurnya di sini, pegang aja pusatnya dia. Nah habis itu baru diukur sampai ke kaki ya Bu ya. Kalau baju bisa kira-kira kita ya, baju mau panjang mau pendek boleh, pokoknya sepanjang itu yang dipotong itu boleh, nggak apa-apa, bagus ya Bu ya. Ya di sini ada pertanyaan? Ya sudah, tidak ada, kita lanjut. Setelah itu ya sudah, ini anggaplah sudah diukur, udah ini kita angkat ke tempat pemandian jenazah. Apa yang kita harus lakukan pada saat itu? Ya, mengangkat jenazah, jangan sembarang angkat, bari rame, ini jangan. Ya, angkat jenazah. Siapa yang boleh ngangkat? Keluarganya boleh. Laki-laki nggak apa-apa Bu, yang penting auratnya tetap tertutup. Makanya di situ di modul itu ditutup dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Seandainya dia nggak punya, kadang-kadang mohon maaf Ibu ya, rumahnya 2, mobilnya 3, kain tidak punya, itu banyak ya. Jadi nah artinya kadang ada kayak gini, ngadirin kain bekas dulu aja, kita anak kita gendong gitu kan ya. Kalau yang masih punya anak kecil saya yakin pada punya, tapi kalau udah ke atas kadang-kadang suka lupa dan suka dilupain. Penting Ibu nyediain kain itu paling sedikit 5, dipakai 3 untuk tutup pertama, itu harus bersih Bu, tutup pertama, begitu meninggal ditutuplah itu ya. Nah yang berarti kan sisa 4 ya Bu, sisa 4. Nah itu nanti dipakai sama ando ya. Setelah itu baru si jenazah diangkat ke tempat itu, ke tempat pemandian, baru kita laksanakan fardu kifayahnya. Apa yang harus kita lakukan? Baca dulu niatnya. Ibu sudah ada yang hafal? Belum. Ya. Nawaitu uslah li Mayit. ya mayiti. Ya. Ada di situ. Ada ya kayaknya. Kalau nggak ada berarti di modul 1 lagi. Ada di situ. Baru ini siapa namanya, binnya siapa? Itu kita sebut ya. Nah apa yang kita lakukan kembali setelah kita mau memandikan? Ibu langsung ke kepala. Jadi si asisten tadi suruh megang selang aja Ibu
Yang satu megang selang, satunya untuk nyiram sama keluarganya. Yang keluarganya nangis melulu, ibu harus punya wewenang. Ibu keluar. Ya, Oh ya jangan ikut. iya. Kasihan ibu. Ya, makanya kenapa itu mitos apa saya juga nggak tahu. Kalau ada orang yang meninggal, ibu anaknya nangis melulu atau ini itu kadang-kadang udah rapet bu melek lagi. Nah itu, nah ya bu ya, itu bukan mitos yang biasa seperti itu. Jadi jangan kaget kalau kayak seperti itu ya, kita lakukan wajib Dependen. ya. Nah, habis itu dimandiin layaknya kita mandi. Tapi tidak boleh dengan sekeras mungkin. Karena ini yang saya kasih tahunya. Saya mau dari mulai ini sampai ke ini, kuping-kuping, semua korekin pakai gelagar. Ya, giginya Bersihin. dibersihin. Ya. Kalau misalnya kuku tadi kukunya mau dipotongin di situ atau gimana? Kalau misalnya dipotongin, Dibersihin aja. bersihin saja. Karena kalau dipotongin mendingan yang waktu beliau masih sakit. Tuh, kalau orang tua kita sudah kelihatannya lain atau bagaimana, bersihin kupingnya, tangannya, semua diperiksa ibu. Karena kewajiban anaknya kepada orang tua. Seperti itu. Ya, jadi dibersihin. Jadi begitu meninggal itu tidak ada yang panjang. Karena kan sunahnya Nabi potong kuku itu ada berapa hari kan ada Iya. kan? Jadi kita potongnya kita semua kalau potong kuku itu harus Jumat, hari Senin, Iya, Kamis. dan tidak boleh di mana sembarangan. Harus Di alasin. di alas. Nah, ya. Bagaimana dengan rambut yang panjang? Diikat harus ikut kunci. Diikat, kalau enggak dikepang. Kunci dulu terus Dikepang, masukin ke dalam. Itu yang penting. Kalau misalkan bapaknya rontok, namanya orang meninggal kan mungkin tidurnya lama, tidurnya lama rontok, udah masukin aja. Kecuali kalau kita nggak lihat, kalau lihat masukin. Yang penting udah bersih ya. Iya. Ya, pokoknya ada yang nempel di situ, bengkel sama kita udah bersihin. Bagaimana nanti taruhlah. Nanti yang ngangkat siapa bu? Ya. Kalau sudah dimandikan keluarga, cuma kalau bisa jangan sampai menyentuh ya. Ya. Tadi sudah dimandikan dari ujung bisa ini anaknya kepala, muka sudah ngasih semua nih. Tapi yang pas istinja itu kalau bisa kalau orang tuanya yang meninggal anaknya Yang membersihkan. anaknya yang istinja ya antara depan sama belakang ya. Ustazah, Kalau laki-laki boleh perempuan boleh. laki-laki nggak boleh kan? Kalau laki-laki anak perempuan tidak boleh. Jadi istrinya. Kalau yang meninggal itu suami kita boleh. Kewajiban yang bersihin. Ya. Kalau istrinya boleh, suami boleh. Kalau suami istri boleh nggak bu? Suami istri boleh. Walaupun ya suaminya juga kalau istrinya meninggal, suaminya yang wajib mandi. Ya, sama anak-anaknya yang perempuan. Ya. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan, boleh nggak yang memandikan kalau suaminya meninggal, istrinya boleh mandi? Boleh banget. Boleh banget. Karena apa? Kalau istrinya yang meninggal, si suami harus ngajak anaknya yang perempuan.
Begitu kembali juga yang laki-laki. Kalau misalkan ayahnya meninggal, maka si ayah itu harus ngajak si istri anaknya harus ngajak anak yang laki-laki. Ya Bu. Nanti yang kapten yang biasa mandiin tinggal ngasih monitor ininya. Kalau memang dia udah nggak kuat, jangan dipaksain Bu. Jangan sampai lagi mandiin, jangan. Lebih bagus Bapak kuat. Misalkan nggak kuat Bu, kan ada yang mandiin atau yang gublak begitu kan ya. Kalau nggak kuat, salaman dulu Bu, ijab sama kita. Jangan sampai kebanyakan, mandiin aja, jangan begitu Bu. Karena apa? Berat. Ya. Hama ustaz atau ustazah, misalkan ustazah, saya serahkan ke ustazah karena saya nggak kuat begini, saya tolong istri saya diurus. Tuh, akad. Ya. Jangan mentang-mentang udah ada ini yang mandiin, bodo amat. Nah itu salah tuh ya. Kebiasaan begitu tuh. Banyak lupanya, bukan kebiasaan. Nah saya ingetin dari yang pemula ya. Setelah itu ya, tadi saya sampai istinja. Nanti balikan ya Bu. Waktu membalikan itu ibu ajak ya, jangan cuma dua-dua doang. Paling enggak itu keluarganya ngikut Bu. Ya, ajaklah keluarganya. Jadi dimiringkan Bu. Dimiringin, yang dua itu nahan. Nahannya begini ya Bu. Nah, yang satu tetap nyabunin. Misalkan ada keluarganya yang nyabunin, ingetin sama kita, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan. Ya. Yang satu tetap tegang aja, selang. Yang nyiramin silahkan nyiramin. Setelah bulan balik, ya kita kondisinya begini lagi. Kembali lagi, balikin ya. Pegang dulu deh sebentar. Ditahan sebelah sana, periksa duburnya. Ya Bu. Maaf, yang kapten masuk cuma segini Bu. Gak boleh sedalam-dalamnya. Ya, periksa dalam duburnya. Takutnya ada kotorannya. Karena kadang-kadang banyak Bu yang meninggal itu nggak makan, ternyata banyak juga. Qadarullah, semuanya saya bilang kembali ke amal kita. Ya, atau kembali mungkin karena penyakitnya, kita jangan sampai seudon, ya. Waktu mandiin hati kita bersih, ya. Kita lihat, kita korek, kalau masih ada kita korek lagi, ya, sampai bersih, ya. Itu harus kita tanyakan kepada ahli waris, sudah bersih ya? Ahli waris bilang ya udah. Karena apa? Ibu nanti di akhirat itu jadi pertanggung jawab. Ya, begitu. Nah, itu satu bagus pertanyaan. Bagaimana Ibu kalau yang mengeluarkan darah? Kalau yang meninggal darah itu biasanya yang meninggal seketika atau yang meninggal kena serangan jantung. Kadang keluar dari sini, walaupun sudah berapa jam, 3 jam aja masih keluar. Atau kecelakaan, ya, kecelakaan ya Bu ya. Nah, setelah dikorek itu sudah tidak ada, itu kita baringkan kembali, ya, baringkan kembali, itu diangkat 45 derajat Bu, ya, begini. Nah, bukan begini. Nggak mungkin kan udah kaku segini, ya. Jadi waktu diurut itu pelan-pelan, itu pakai sabun, ditekan, itu akan keluar sendiri, ya. Nah, waktu dimiringin itu harus ada yang neken dari sini, pakai sabun, tekan di sini yang ngorek, jadi keluar sendirinya Bu, ya insya Allah. Nah, setelah untuk membersihkan, kita pastiin semua bersih, angkatlah ini, ya, 45 derajat. Setelah itu baringkan kembali, periksa kembali, karena suka keluar lagi, ya, karena keluar lagi. Nah, itu sampai di situ. Kalau udah bersih, baru disiram 7 kali.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ibu jangan lepas dari sholawat, ya. Jangan banyak ngobrol, ya. Pokoknya bacalah sholawat dalam hati ataupun keluar ucap boleh, ya. Setelah ini selesai, disiram 7 kali, sudah selesai, baru ibu tadi kan masih pakai kain yang pertama, dan jangan lupa kain tidak boleh terbuka sedikit pun. Langsung Ya, ini ya Bu, ini. Maaf, ini tolong Bu pegang. Nah, ini anggaplah kain, ya, kain penutup. Waktu memandikan tadi jangan dibukain begitu, ya. Jadi nih, yang kan begini. Nah, nyabunin itu seperti ini Bu. Jadi tidak boleh semua. Dari sini kepala buka Pak, ini mukanya tutup lagi. Jangan sampai kelihatan auratnya sekalipun. Ya. Nah, tadi sudah dimandikan ya, sudah dimandikan. Ini sudah disiram lagi pakai air. Berarti ini kain pertama basah kan? Nah, kain pertama basah, baru yang kedua. Anggaplah ini yang kedua. Pakai kain yang kedua. Baru di situ kalau mau pakai kapur barus atau silakan, banyakin di pas perut, ya Bu, pas perut sama kita punya alat ya di situ, dibanyakin di situ, yang banyak silakan, baru ya disiram lagi, ya. Habis itu baru kita wudukan, ya. Baru kita wudukan di situ, ya. Habis itu bersihkan, udah disiram, gantilah pakai kain yang ketiga, ya. Siram lagi, sudah, berarti udah 3 kan. Nah, mau diangkat, ambillah anduk, ya. Anduk itu ini dalam kondisi tertutup terus, jadi anduknya di bawah kain, dibersihin dulu. Ini yang sampai kering, ya taruh aja di situ, anduknya bersamaan di situ, taruhlah di situ. Tetap masih diselimutin pakai anduk. Ambillah kain yang keempat sama kelima, karena kalau satu khawatir saya takut kepegang. Kenapa? Makanya kalau ya ibu-ibu ya atau bapak-bapak pun sekalipun sama Bu, cuman bedanya aja gitu kan. Ini kain nutupnya, ya, nutupnya kain yang pertama harus nyampe ini ke bawah, ya. Yang kedua pun seperti itu Ibu, ya. Yang kedua sama. Nah, jadi kain itu harus sampai ke bawah, sehingga yang ngangkat itu tidak menyentuh yang auratnya atau apanya gitu ya. Walaupun laki-laki, karena memang harus laki-laki yang angkat. Kalau perempuan nggak kuat, ya. Jadi yang laki-laki. Nah, diangkat itu, ya. Setelah itu baru diangkat. Nah, waktu diangkat itu kan diangkatnya begini Bu. Nih, kita rame-rame ini di sini. Nah, yang sikap dan tadi angkat itu di kepala yang tadi sudah disiapkan. Anggaplah ini masih ada ya. Jadi ini tetap begini. Nah, ini bajunya diangkat. Nah, anggaplah ini masukkan kepalanya ke sini. Nah, nanti ya Bu, ini ini dulu. Yang penting bagian bawah dulu. Bagian bawah itu bagian cawan. Nah, tapi ini kain nggak boleh lepas, nggak boleh lepas, nggak boleh dibuka sama sekali. Tetap harus terbuka. Jadi pelan-pelan dia angkat. Nah, anggaplah begini. Nah, nempel begini. Nah, kaki, bagian kaki dikasih kapas dulu. Tadi maaf, kapas itu ya sudah. Kapas itu ditempel di bawah-bawah tadi ya, Bu ya. Itu yang paling tebal di sini.
ya pinggang ke bawah itu ya, sampai ke pantat ya Bu ya, itu ya, itu tebal ya Bu. Nanti dikasih tabur baru sama kayu cendana ya Bu ya, itu diamurin. Nah setelah itu, setelah ini diangkat tadi, baru celananya masuk ya, celananya masuk itu si kakinya dibaluti dengan kapas itu sampai kayak mumi Bu ya. Dah tuh, terus sampai ke sini. Ini juga kan celananya kan berlapis sama kapas kan, plek begitu kan. Nah udah kapasnya, tapi kan selangkangan ini juga harus dikapasin. Ditutup semua anggota badan sampai ke tangan sampai begini. Nah ini juga masih harus berbalut dengan kapas ya Bu ya. Iya semua Bu, semua sampai ke dada, sampai ke leher semua. Jadi di sini udah semua kapas. Kenapa Bu? Ibu sekarang ada kapas satu tapi berlapis ya, jadi udah tinggal set begitu, panjang-panjang gitu ya. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu mah kapasnya digini-gini sama kita. Kalau sekarang nggak, udah lembaran Bu, udah lembaran. Cukup Bu, itu ya. Kita cukup sisain untuk tutup kepala sama di sini ya Bu ya. Nah setelah itu baru kainnya ya, ini anggaplah celananya sudah basah ya Bu ya. Ya diambil ya Bu. Nah anggaplah ini celananya dipasang ya Bu. Nah begini ya, ini udah kepas semua ya Bu, anggap ya udah kepas semua. Ini juga udah tertutup semua, baru si baju masuk. Nah baju masuk itu ujung-ujungnya ini dilipat ke dalam ya, dilipat ke dalam badannya dia ya, digulung lipat, gulung lipat, gulung lipat ya. Iya betul ya. Setelah itu pakaikan jilbabnya ya Bu ya, jilbab. Iya. Nah gimana cara bungkus tadi ya, bungkus kain tadi kan agak miring tuh ya. Nah itu membungkusnya, menariknya itu usahakan dari kanan dulu, dari kanan tarik kayak gini. Ini kain yang 3 ya Bu ya, yang bawah. Anggaplah ini kain yang ketiga di sini. Jadi yang sebelah sini tarik ya, ini panjang, ini yang sebelah sini pendek, ini ya. Nanti begitu pula ini di sini tarik lagi, nanti terakhir dari kiri ke kanan yang paling akhir. Nah itu Bu, itu baru nanti pakai jilbab tadi ya, sudah ya, baru diikat. Nah dah ya Bu, sayang ini nggak pakai kain. Nanti ya Bu, lain waktu kita berjumpa kembali. Mungkin tadi saya sudah bawa semuanya, kain kapan saya bawa semua, peralatan bawa semua. Ternyata mungkin belum bisa ya Bu ya. Saya udah usahain gitu, kayaknya kok nggak ini. Nantilah insya Allah ya. Yang penting dasarnya dulu seperti ini ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai ke sini mungkin ada yang mau bertanya Ibu.